tidak mau abaikan hak kami. Kami di masyarakat. Kembali lagi Forum Pemilik Hak Sulung Singwarop bersama rombongan mendatangi ruang kerja Asisten 3 dan juga Kepala Biro Hukum Pemerintah Provinsi Papua guna mempertanyakan saham 4% dalam 10% saham yang diberikan pemerintah pusat terhadap Papua. Selaku pemilik hak ulayat dan juga korban permanen atas dampak tambang PT Freeport, Litinus Agabal sebagai ketua rombongan menyampaikan kekesalannya lantaran Asisten 3 tidak berada di tempat. Litinus menyampaikan bahwa untuk mendapatkan saham 4% milik mereka akan terus memperjuangkan sampai FPHS mendapatkan saham 4% dimaksud. Menurut Agabal, seharusnya mereka dapatkan adalah lebih dari 4%. Namun pihaknya tidak menuntut lebih. Ia berjanji akan terus melakukan koordinasi dengan pihak pemerintah Provinsi Papua agar permasalahan mereka tidak berlarut-larut. Kami datang ke sini tujuan mau ketemu koordinasi dengan pemerintah provinsi agar tidak boleh biarkan masalah ini lama-lama. Segera selesaikan masalah ini, masalah besar. Segera selesaikan masalah ini. Kami berikan target waktu dan kami pulang. Dan kami komitmen akan kontrol terus sampai ada putusan dalam waktu dekat. Jadi siapapun tidak boleh ganggu 4% itu. Kami tahu bahwa pemerintah pusat dapat porsi yang sangat besar. Pemerintah provinsi dapat 3%, kabupaten 3%. 4 itu betul-betul menjadi hak kami 100%. Dengan alasan apapun tidak boleh masukkan tangan sentuh 4% itu. 4% itu milik, menjadi hak milik pemilik hak ulayat yang korban permanen. Di tempat terpisah, Ketua FPHS Singwarop, Yafet Mangga Bainal, ketika dikonfirmasi di Mimika, menyampaikan tetap mendukung para mahasiswa dalam upaya memperjuangkan hak ulayat atas tanah leluhur mereka kepada pihak pemerintah Provinsi Papua. Mereka ini punya tempat itu diambil terus dirampok, emasnya diambil, hak ulayatnya kasih hancur, sehingga mereka datang tinggal di Jayapura. Mereka datang tinggal di Jayapura beberapa hari, lalu mereka pergi demo di sana, minta penjelasan bagaimana protes 4% ini di mana. Nah, minta penjelasan oleh masyarakat adat dari gunung. Nah, maka itu saya sebagai ketua bahwa saya menyampaikan tidak boleh provinsi dengan kabupaten jangan main-main. Ini keputusan negara dan sudah ada perjanjian induk. Ini sudah ada penjelasan dalam perjanjian itu sudah ada. Sehingga masyarakat itu tidak ragu-ragu. Karena hak-hak mereka ini sudah ada di situ. Kalau dari provinsi kalau dia kasih terlambat atau provinsi tidak serius tanggapi, anak selalu datang di situ terus, di situ bola balik, tapi tidak menghargai dari provinsi. Hal senada juga disampaikan Sekretaris FPHS Yohan Songgonau yang menyampaikan bahwa proses yang dihadapi pihaknya dinilai sangat lambat, seharusnya memiliki target. Proses yang dihadapi pihak FPHS, kata Songgonau, sudah diakui oleh pihak pemerintah pusat, namun menurutnya pemerintah provinsi seharusnya menjalankan apa yang sudah menjadi keputusan dari perjanjian induk. Kalau membuat sesuatu pekerjaan itu harus ada target. Target dari provinsi sendiri, target dari kabupaten, dan juga target dari negara. Dalam perjalanan kan negara sudah oke semua. Provinsi juga seharusnya tinggal melaksanakan apa yang sudah menjadi putusan negara sesuai dengan perjanjian induk. Provinsi harus ada ide kreatif. Setidaknya dia membuat tim independen yang memahami proses ini baik, sehingga proses ini tidak bernuansa belok kanan belok kiri, tapi dia urus tanpa satu birokrasi yang terlalu panjang. Nah, ini tergantung dari provinsi yang ngatur atau dari pusat. Dari Jayapura, Tim Liputan Berita Papua mengabarkan. Terlalu berbelit-belit.